Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini adalah bagaimana kita menjadi seorang ayah atau seorang bunda atau menjadi anggota masyarakat yang benar-benar memanfaatkan peran tugas kita untuk memberikan usulan atau memperbaiki hal-hal yang bertentangan dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 atau yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Untuk memastikan setiap anak kita hak-hak dia terpenuhi dan dia terlindungi. Ayahanda dan bunda, bila kita menemukan dari sekian peraturan perundangan yang berharap ya setiap ayah kalau bisa gadget itu dilengkapi dengan berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan anak. Saya mencatat ada sekitar 141 undang-undang. Kalau bisa setiap undang-undang itu ada di gadget kita. Kita pelajari, kita diskusikan dengan tetangga kita. Kalau ada yang bertentangan dengan hak konstitusi kita, baik itu sebagai orang tua atau bertentangan dengan hak konstitusi anak kita, ini kita bisa komplain ke Mahkamah Konstitusi. Kita dapat belajar dari seorang ayah tukang parkir di Surabaya. Pada saat beliau mengurus akta kelahiran anaknya ke Dinas Catatan Sipil, oleh petugas yang ada di Dukcapil menyampaikan, Bapak terlambat setahun dalam pengurusan akta kelahiran anak Bapak. Untuk itu, Bapak harus ke pengadilan. Seorang ayah pasti kaget, apa urusannya kali ini ke pengadilan? Beliau bertanya, kenapa harus seperti itu? Karena Bapak Ibu yang ada di dinas itu tugasnya adalah memastikan undang-undang itu terlaksana. Ini mereka sampaikan ke ayah ini bahwa ini Pak sesuai dengan aturan yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Seorang ayah saat itu tidak memarahi atau tidak komplain ke dinas, karena ayah ini sudah memiliki kesadaran tinggi bahwa ini bukan urusan dari dinas, tapi ini harus kita tindak lanjuti ke Mahkamah Konstitusi. Oleh ayah ini, dia mengontak temannya yang ada di LBH, kemudian mereka mengajukan persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditanggapi, kemudian diproses. Akhirnya putusan keluar, pasal yang mengatur tentang harus ke pengadilan itu dihapus. Dan apa dampaknya? Sejak diterbitkannya undang-undang pengganti undang-undang yang mengatur tentang harus ke pengadilan itu, setiap ayah di Indonesia terbebaskan untuk ke pengadilan bila mereka terlambat setahun. Untuk itu kita harus belajar dari ayah tukang parkir di Surabaya yang sudah memikirkan setiap ayah di seluruh Indonesia dan terbebas dari persoalan itu. Bagaimana dengan kita? Pasti kita tidak hanya berlepas tangan untuk kita mengikuti apa yang diperjuangkan oleh tukang parkir tadi. Ada 191 undang-undang, kemungkinan dari undang-undang itu ada yang bertentangan dengan hak konstitusi anak kita atau hak konstitusi kita sebagai orang tua atau sebagai warga negara. Itu yang pertama. Jadi kita tidak perlu komplain ke dinas, tapi kita laporkan ke Mahkamah Konstitusi dan yang akan bertugas terkait dengan persoalan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, bila ayahanda dan bunda mengurus
berbagai urusan administrasi ke dinas-dinas, baik itu di kabupaten kota, atau di desa, kecamatan, sampai ke provinsi atau sampai ke nasional, lalu kemudian mengalami hambatan atau mengalami jalan buntu. Ada hal-hal yang dipersulit. Tidak, kita tidak perlu komplain ke dinas itu langsung, karena mereka bekerja sesuai dengan kebijakan yang ada di dinas mereka. Bagaimana cara mengatasinya? Kita kumpulkan bukti minimal 2, kita laporkan ke Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga independen yang akan mengurus tentang persoalan administrasi yang sesuai ataupun yang tidak sesuai. Nanti tugas Ombudsman lah yang akan mendalami. Kita bersyukur Ombudsman ini sudah ada perwakilannya di seluruh provinsi. Nah, tinggal kita cek di gadget kita, tik Ombudsman di provinsi di mana ayah Anda sudah tinggal. Itu. Yang ketiga, kalau kita berurusan dengan penegakan hukum, lalu urusan itu mengalami persoalan. Pertama, di tingkat penyidikan oleh kepolisian. Kalau kita mengalami masalah atau kita menurut kita ini tidak terselesaikan karena ada berbagai aturan yang menghambat atau yang menghalangi, atau mungkin dari kebijakan individu, kita tidak perlu komplain langsung ke mereka, tetapi itu perlu kita tindak lanjuti laporannya ke Komisi Kepolisian. Begitu juga dengan persoalan di kejaksaan, kita sampaikan ke Komisi Kejaksaan. Begitu juga dengan hakim atau pengadilan, ada komisi yudisial. Jadi ayah Anda dan Bunda berharap di handphone kita itu juga sudah ada alamat atau nomor telepon hotline dari Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, maupun Komisi Yudisial. Lengkap tidak? Ini yang menjadi penting. Kemudian, pada saat kita mengurus apapun, ada yang namanya kolusi, nepotisme, atau gratifikasi. Kita tidak perlu komplain langsung ke lembaga yang melakukan itu. Tetapi ada lembaga independen negara, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di KPK itu juga ada satu website yang akan menampung para pelapor yang akan mendapatkan perlindungan dari lembaga. Selanjutnya, kalau kita mengalami masalah tentang pelanggaran hak asasi manusia, kemana kita harus lapor? Yaitu ke Komisi Hak Asasi Manusia. Ada di Jakarta. Perwakilannya hanya ada di Papua, juga ada di masing-masing daerah, itu belum ada. Kemudian, kalau ada pelanggaran hak anak, kemana kita lapor? Otomatis ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Di daerah juga sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah. Nah, tinggal kita harus ketik dan kita simpan, pastikan ada nomor hotline Komisi Perlindungan Anak Indonesia di handphone kita. Selanjutnya, kalau di antara ayah Anda dan Bunda memiliki anak atau ponakan yang menjadi korban atau saksi tindak pidana yang perlu mendapatkan perlindungan, lalu perlu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan, tiada lain kita informasikan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga itulah nanti yang akan memberikan perlindungan. Untuk LPSK belum ada perwakilan di daerah,
yang harusnya ada di Jakarta, kita harus pastikan nomor telepon juga hotline kita, hotline-nya LPSK juga perlu memiliki. Itu mungkin yang bisa kita upayakan dengan adanya lembaga-lembaga yang dapat menampung berbagai usulan kita, berbagai perbaikan, berbagai koreksi terhadap perlindungan anak di negeri kita. Untuk itu, Ibu, Ayah dan Bunda, kalau ada masalah, tidak perlu harus kita komplain langsung ke lembaga yang sedang mengurus masalah itu, tapi langsung ke lembaga independen negara yang sudah dibentuk dan dibiayai oleh APBN. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.